6 trik psikologi gelap yang harus kamu waspadai. Pada umumnya, psikologi mempelajari tentang pikiran, emosi, serta perilaku manusia. Tetapi, tahukah kamu kalau ternyata ada dark psychology atau psikologi gelap yang berfokus pada penggunaan taktik manipulasi untuk membujuk, menipu, dan mengendalikan orang lain? Ya, kamu mungkin tidak menyadarinya, namun ada banyak sekali teknik-teknik psikologi gelap yang mungkin selama ini digunakan oleh individu-individu yang ada di sekitarmu, kepadamu. Taktik-taktik tersebut dirancang untuk memanfaatkan kelemahanmu dan mempengaruhimu untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak kamu lakukan. Dalam konten kali ini, admin akan membahas tentang sains dari ilmu psikologi gelap dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perilaku dan kehidupan kita. Kita akan melihat beberapa trik-trik manipulasi yang paling sering digunakan orang-orang manipulatif untuk mengontrol sesamanya, sehingga kamu bisa mengenalinya ketika ada yang menggunakannya kepadamu. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Nomor 1, reverse psychology atau psikologi terbalik. Psikologi terbalik bisa menjadi alat yang ampuh untuk membuat seseorang melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan, atau bahkan hal-hal yang mereka tahu tidak boleh mereka lakukan. Terkadang, sulit bagi kita untuk menyadari bahwa seseorang sedang menggunakan taktik ini kepada kita. Biasanya, reverse psychology terjadi ketika seorang individu mengatakan sesuatu yang tampaknya berlawanan dengan niat mereka yang sebenarnya. Misalnya, seorang teman di kelasmu ingin agar kamu membantu dirinya untuk menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh guru kalian. Tetapi, daripada meminta tolong kepadamu secara langsung, dia mengatakan, "Aku berani bertaruh kalau kamu pasti tidak akan bisa mencari jawaban dari tugas ini." Mendengarkan hal tersebut, kamu mungkin akan langsung termotivasi untuk membuktikan kalau prasangkanya ternyata salah, dan pada akhirnya kamu membantunya untuk menyelesaikan PR tersebut. Teknik ini sering digunakan dalam berbagai situasi, namun ini paling sering dipakai oleh para orang tua untuk mendisiplinkan anaknya. Selain itu, trik ini juga umum digunakan oleh para guru dan manajer yang ingin siswa atau karyawan mereka memberikan usaha yang terbaik. Nomor 2, love bombing atau bombardir cinta. Love bombing adalah taktik manipulasi di mana seseorang menghujani pihak yang lain dengan kasih sayang dan perhatian yang berlebihan untuk memanipulasi mereka agar mereka mau melakukan apa yang diinginkan oleh si manipulator. Di saat seorang individu melakukan bombardir cinta, mereka bertujuan untuk membuat korban bergantung secara emosional pada mereka. Akibatnya, korban merasa berhutang budi dan cenderung tidak mempertanyakan tentang motif atau perilaku dari si pelaku manipulasi. Teknik ini paling sering dipakai dalam hubungan percintaan dan pertemanan, tetapi ini juga bisa digunakan dalam situasi di mana seseorang membutuhkan orang lain untuk membuat dirinya bahagia atau merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Seringkali, kita cenderung mudah terpengaruh oleh perhatian dan afeksi yang eksesif seperti ini, karena bagaimanapun juga, kita semua ingin dicintai dan dipedulikan. Namun, perlu diingat bahwa hal ini bisa menjadi sangat berbahaya dalam jangka panjang. Nomor 3, persuasi dan otoritas. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk memengaruhi atau meyakinkan orang lain terhadap sesuatu. Hal ini melibatkan penggunaan argumen atau himbauan yang meyakinkan untuk mengubah pendapat atau perilaku seseorang. Politisi cenderung menggunakan argumen persuasif untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka. Merek-merek terkenal juga sering menggunakan endorse selebriti sebagai bentuk persuasi. Dengan menjalin kerjasama dengan artis-artis terkenal, sebuah perusahaan dapat menciptakan kepercayaan dan kredibilitas pada produk mereka. Otoritas, di sisi lain, melibatkan penggunaan posisi kekuasaan untuk memanipulasi seseorang agar individu tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pihak otoriter. Sebagai contoh,
Seorang bos dapat memakai wewenang mereka untuk membuat para karyawan melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Bahkan, bos tersebut mungkin mengancam akan memecat karyawan yang tidak mau mematuhi perintahnya. Nomor 4. Manipulasi emosional. Manipulasi emosional mengacu pada penggunaan tipu daya dan eksploitasi emosi untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang biasanya tidak mereka lakukan. Strateginya adalah membuat individu tersebut merasa bersalah, sedih, malu, atau takut untuk membuat mereka patuh. Misalnya, manipulator melakukan aksi playing victim atau bermain korban untuk mendapatkan simpati dari seseorang. Atau, mereka dapat menakut-nakuti dan memengaruhi orang lain agar mereka mau melakukan apa yang diinginkan dengan cara memutarbalikkan atau mengarang fakta. Selain itu, bentuk lain dari manipulasi emosional adalah membuat seseorang merasa wajib untuk melakukan sesuatu. Sangat mudah bagi kita untuk menjadi korban dari taktik manipulasi yang satu ini, karena biasanya itu sulit untuk dideteksi. Tetapi, begitu kamu mengetahui tanda-tanda apa saja yang harus kamu waspadai, maka kamu tidak akan mudah terjebak. Nomor 5. Pembatasan pilihan. Pembatasan pilihan adalah taktik di mana seseorang membatasi pilihan pihak yang lain untuk memanipulasi mereka agar melakukan apa yang diinginkan si manipulator. Gagasan di balik teknik ini adalah jika seseorang memiliki lebih sedikit pilihan, maka akan lebih mudah untuk meyakinkan mereka agar memilih salah satu dari opsi yang ada. Sebagai contoh, seorang penjual mobil mungkin hanya menawarkan 2 pilihan mobil yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhanmu. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi mereka untuk membantumu dalam mengambil keputusan daripada membuatmu bingung dengan misalnya 6 pilihan untuk dipilih. Dalam situasi lain, teknik manipulasi ini bisa menjadi lebih berbahaya, misalnya membuat seseorang untuk memilih satu di antara 2 pilihan yang sama-sama tidak menarik. Penting untuk bisa mengenali trik yang satu ini, karena trik ini dapat digunakan dalam berbagai situasi oleh orang-orang yang dari luar, tidak terlihat manipulatif. Nomor 6. Gaslighting. Gaslighting adalah taktik manipulasi di mana seseorang membuatmu mempertanyakan ingatan, sudut pandang, realitas, atau kewarasanmu. Teknik ini sering digunakan manipulator untuk membuatmu meragukan pikiran, perasaan, atau memorimu sendiri untuk membuatmu lebih mudah dipengaruhi oleh keinginan mereka. Gaslighting dapat terjadi dalam berbagai skenario. Dalam hal percintaan, seorang pasangan yang abusif mencoba meyakinkan pasangannya bahwa pikiran dan perasaannya tidaklah valid. Lalu, dalam konteks lingkungan kerja, seorang atasan membuat karyawannya mempertanyakan tentang apakah mereka sebenarnya diperlakukan dengan adil atau tidak. Gaslighting bisa dilakukan secara terang-terangan atau tersembunyi, tergantung dari gaya manipulasi si manipulator dan kemampuan korban untuk mengenali apa yang terjadi. Psikologi gelap adalah alat yang ampuh yang dapat memberikan seseorang kendali atas dirimu jika kamu tidak berhati-hati. Dengan mengetahui taktik-taktik seperti apa yang harus diwaspadai, kamu dapat lebih memahami perasaan serta perilakumu sendiri dan membuat keputusan yang tepat untuk dirimu sendiri. Perlu diingat bahwa meskipun penting untuk mengetahui trik-trik ini dan menjadi lebih berhati-hati, penting juga untuk tidak terjebak dalam pemikiran kalau orang lain selalu mencoba memanipulasimu. Admin berharap semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang teknik manipulasi yang umum digunakan, sehingga kamu mampu mengenalinya dan mencegah dirimu terpengaruh. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.